Puncak peringatan Bulan Bung Karno, BBK, di Gelora Bung Karno, Sabtu 24 Juni 2023 yang digelar megah dengan dihadiri Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyisakan tanya. Sedianya, selain peringatan Bulan Bung Karno, kegiatan ini sekaligus menunjukkan kesolidan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 mendatang. Unjuk gigi itu dipertontonkan PDIP dengan kehadiran PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono dan Ketum Partai Hanura Usman Sabtaodang Oso sebagai pimpinan partai politik pendukung Ganjar Pranowo. Meski tak bergabung dalam koalisi pendukung Ganjar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Waketum PKB Jazilul Fawait terlihat juga hadir di lokasi. Dalam sambutannya, Megawati lantas menyebut adanya 3 parpol yang tengah menimbang untuk bersama-sama mendukung Ganjar sebagai capres. Sepekan sebelum kegiatan akbar tersebut, PDIP mengesankan adanya hubungan harmonis dengan Demokrat. Terlebih petinggi PDIP memberi sinyal bukan tidak mungkin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan diundang dalam kegiatan yang disebut akan turut menghadirkan bakal calon wakil presiden bacawa pres pendamping Ganjar. Namun hingga perhelatan usai, AHY sama sekali tak menampakkan batang hidungnya. Absennya AHY dalam kegiatan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Menurutnya PDIP memang sengaja tak mengundang AHY untuk menjaga etika dalam dunia politik. Alasannya, kata Hasto, tak lain karena Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasto meyakinkan hal itu telah dikomunikasikan dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha. Kendati tak diundang, ia memastikan komunikasi dengan Demokrat akan tetap dijalin secara intensif pasca pertemuan Ketum DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Seperti diketahui, Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Berbagai analisis muncul di balik pertemuan tersebut. Pertemuan dua tokoh muda itu dianalisis sebagian pihak sebagai simbol rekonsiliasi PDIP dan Demokrat. Seperti dikemukakan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, yang meyakini pertemuan Puan dan AHY bukan inisiatif sendiri dan telah direstui Megawati Soekarno Putri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Rekonsiliasi itu menurutnya bukan tak mungkin akan berbuah dengan kekuatan bersama dalam satu koalisi bila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Sebaliknya, ada yang menyebut pertemuan sebagai bentuk intervensi Demokrat atas koalisi perubahan karena belum diumumkannya sosok cawapres. Koalisi perubahan bahkan disebut pendiri Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti, akan bubar bila AHY berpaling ke PDIP untuk mendukung Ganjar sebagai presiden. Di balik gugatan-gugatan tersebut, mencuat pula kemungkinan pertemuan tersebut menjadi sebuah pengakuan pemerintah atas kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Diketahui saat ini konflik internal di tubuh Demokrat belum berakhir. Gugatan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat masih berlangsung di proses peninjauan kembali, PK. Dugaan tersebut tak ditampik Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad bisa saja terjadi.
Jokowi disebut Nyarwi memiliki dua peran dijalani, yaitu sebagai kepala negara dan kader PDIP yang menjadikannya sebagai petugas partai. Sementara sebagai kepala KSP, Muldoko merupakan pembantu presiden. Kaitan secara langsung tidak ada, tetapi secara tidak langsung masih terkait. Pertanyaannya, apakah Ibu Ketum sebagai pimpinan partai, misalnya ada nggak request khusus kepada Jokowi atau lewat Mbak Puan? Seandainya ada, untuk mendalilkan itu sebagai bentuk support kepada Demokrat. Jelas Nyarwi kepada Forum Keadilan, Jumat 23 Juni. Walaupun ini kan proses hukum, berbeda dengan proses politik. Apapun itu secara simbolik, Partai Demokrat di bawah AHY mendapat dukungan kuat dengan merapat ke PDIP. Dengan kata lain, selama ini orang meragukan Pak Jokowi akan menjegal. Peluangnya menurut saya secara politik itu tipis. Lanjutnya, seraya menyimpulkan posisi bergaining Partai Demokrat di bawah AHY semakin kuat dengan adanya pertemuan itu. Dalam akun pribadinya, loyalis Anies Baswedan, Musni Umar, berpendapat pertemuan Puan dan AHY memiliki makna membuat suasana politik lebih dingin dan tidak bergejolak, khususnya di tubuh Partai Demokrat. Ia menilai pertemuan dua tokoh politik itu dapat dimaknai PDIP mengakui keabsahan Partai Demokrat kepemimpinan AHY. Khususnya di tubuh Partai Demokrat, sangat panas sampai ada cap jempol darah setelah KSP Muldoko mengajukan PK di MA untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY. Kata Musni Umar dalam cuitannya di Twitter, Senin 19 Juni 2023. Juga realitas politik bahwa yang sah adalah Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Sambut mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun ini yang berpendapat Hakim MA akan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam memutus perkara PK Muldoko DKK. Semakin meningginya tensi di dalam tubuh internal, diperlihatkan ratusan kader Demokrat yang untuk kedua kalinya menggelar aksi cap jempol darah dan mimbar bebas di DPP Partai Demokrat Jumat 16 Juni 2023. Dalam kegiatan bertajuk Proklamasi Memanggil Dua itu, para kader Demokrat menempelkan cap darah dari jempolnya ke kain putih, dilanjutkan pembubuhan tanda tangan. Di lokasi, membentang pula spanduk bergambar Muldoko dengan kedua mata yang ditutupi garis hitam. Spanduk dilengkapi narasi, "Lawan KSP Muldoko, Bapak Begal Partai." Aksi ini disebut-sebut akan berlangsung hingga MA mengeluarkan putusan terhadap pengajuan kembali PK yang diajukan Muldoko terkait kepengurusan AHY sebagai Ketum Demokrat. Di sisi lain, Muldoko menanggapi santai atas aksi cap jempol darah tersebut. Sebaiknya setiap hari, tiap hari bagus, biar darahnya habis, kata Muldoko usai menghadiri kegiatan di Malang, Sabtu 17 Juni lalu. Statement Muldoko dinilai kader Demokrat loyalis AHY sebagai upaya mendegradasi dan meremehkan esensi aksi tersebut. Upaya begal Partai Demokrat dinilai juga berpotensi merampas hak rakyat Indonesia untuk memilih Anies Baswedan.